Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini terasa menyenangkan untuk dijalani guys di awal minggu, oke? Dan hari Senin adalah waktu yang tepat guys untuk mengkepoin seseorang. Selamat datang kembali ya di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk ke-12 zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Ini readingan kepo guys, artinya kamu mengintip energi seseorang ya. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus, artinya kamu sudah mengintip seseorang yang berzodiak Taurus dan kamu mas zodiaknya bisa apa saja, oke? Kalau aku bilang misalnya Aquarius, artinya kamu sedang mengintip seseorang yang zodiaknya Aquarius dan kamu zodiaknya bisa apa saja, oke? Kalau kamu mau intip energi kamu sendiri guys, silahkan lihat readingan yang aku upload di hari Minggu. Setiap hari Minggu aku akan upload readingan judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Itu juga untuk 12 zodiak signs sekaligus dalam satu video. Itu dia yang khusus pribadi untuk mengintip tentang dirimu ya. Ini khusus untuk para kepoers atau orang yang suka stalking, orang yang selalu pengen tahu tentang keadaan orang lain, oke? Aku akan bacakan secara berurutan ya guys. Kita mulai dari Earth sign seperti biasa dan kemudian akan diakhiri di Water sign ya, dari Taurus dan terakhir ke Pisces ya. Akan lebih bagus sebenarnya kalau kamu bisa mulai dari Moon dulu, Moon seseorang yang ingin kamu kepoin, dan kemudian dilanjutkan dengan ascendant atau risingnya, dan yang terakhir ke sun, yes. Jadi untuk melihat gambaran lengkap mengenai orang yang kamu kepoin ini, mungkin kamu harus melihat 3 zodiak sekaligus ya, biar tahu kira-kira seperti apa kehidupan dia di 7 hari ke depan, oke? Kepo berlama-lama nggak bagus guys, karena itu hanya akan bikin kamu overthinking mengenai kehidupan orang, dan itu nggak ada gunanya untuk kamu ya. Karena itu aku hanya akan ambil 1 kartu saja dalam readingan kepo ini. Walaupun 1 kartu, aku akan berusaha menyampaikan pesan semaksimal mungkin berdasarkan apa yang aku lihat, aku rasakan, dan aku dengarkan dari 1 kartu tersebut. Semuanya akan aku sampaikan ke kamu guys. Tapi ya, hanya 1 kartu saja disuruh, jadi 1 kartu saja yang akan aku ambil ya. Oke, ini general tentang kehidupan dia, bisa apa saja kaitannya dalam aspek kehidupannya, bisa tentang karir dia, bisa tentang keuangan dia, bisa tentang romansnya. Kamu akan langsung tahu saja jika memang benar orang yang sedang kamu kepoin yang akan aku bacakan ke kamu, oke? Dan karena ini masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya, oke? Dan aku sudah siapkan timeline untuk para jumpers orang yang suka lompat sana lompat sini, supaya menghemat waktu kalian dalam berkepo-kepo ini guys. Kalian kan nggak mau buang banyak waktu mengkepoi orang ya kan. Jadi silahkan dicek di kotak deskripsi, akan ada zodiak dan kemudian di sebelahnya ada angka. Diklik aja angkanya itu, di tap gitu, pak pak. Nanti pak. Nanti kamu akan langsung lompat guys ke zodiak yang kamu target, oke? Oke, 2 deck ya guys yang akan aku pakai, dan kita akan ganti-ganti berdasarkan pergantian elemen. Yang ini dulu katanya kita pakai, oke? Kita mulai dari Earth sign ya. Earth sign, halo yang kepo sama Earth sign. Diawali dari Taurus dulu. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys untuk memfokuskan nama orang, memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ini, dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Oke, Taurus. Tekel upon the Almighty God, tekel upon Dark Angels, tekel upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama keadaan Taurus. Halo Taurus. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan ya. Oke, let's go Taurus. The Star, oke, The Star ini fame aku lihat ya guys, kayak terkenal diomongin orang, but in a good way ya. Jadi selama 1 minggu ke depan ini Taurus ini banyak diperbincangkan orang aku lihat, karena memang The Star ini di puncak guys ya. Even matahari memang terlihat besar, powerful begitu, tapi Star ini punya energinya sendiri gitu, punya pemahaman tentang tinggi sendiri ya. Jadi kayak
sulit untuk diraih, sulit untuk dicapai. Segala sesuatu yang katanya kalau udah setinggi bintang itu guys, itu bukan yang mudah-mudah, oke? Dan ini the starnya datang, dan memang aku lihat sedang berada di top ya. Di 1 minggu ke depan Taurusnya ini ada di top atau akan diperbincangkan orang, atau bisa jadi juga guys ada jalan keluar yang diberikan oleh universe terhadap permasalahan yang dia hadapi, dan itu biasanya tidak dia sukai guys ya. Ketika the star datang dalam menghadapi sebuah masalah, kita kan cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan yang kita inginkan ya, solusi yang kita inginkan. Tapi ketika the star datang, artinya semua solusi yang kita lakukan atau yang kita usahakan itu tidak akan berguna. Dan the star itu satu-satunya solusi, dan ini biasanya tidak disukai manusia ya. Kamu akan langsung tahu bagian kalimat dari mana yang resonate dengan kamu jika memang readingan ini untuk kamu. Oke, yang pasti ada solusi yang tidak disukai Taurus, atau Taurus sedang diperbincangkan banyak orang, atau Taurus berada di puncak kejayaannya, the star, di 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan teruskan untuk Earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mari kita lihat. The Justice, wow, Earth sign penuh dengan major arcana guys. Untuk yang sedang kalian kepoin ini, The Justice ini tentang keputusan yang dibuat dengan sangat yakin sekali ya. Dia merasa yakin sekali dengan keputusannya begitu tanpa dia sadari ini major arcana guys. Artinya memang dia tidak punya pilihan lain selain keputusan tersebut ya. Ada pilihan yang ditentukan, atau ada tindakan yang dilakukan, atau ada ucapan yang akan disampaikan mungkin ke kamu, bisa jadi, dan dia sangat yakin sekali untuk melakukannya. Dan itu divine intervention yang tujuannya adalah menegakkan keadilan guys. Oke. Jadi kalau misalnya kamu yang merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh seorang Virgo, maka tindakan atau ucapan Virgo di 1 minggu ke depan ini ke kamu itu akan memberi keadilan padamu. Oke. Kalau seandainya Virgo ini yang kamu perlakukan dengan tidak adil, maka tindakan atau ucapan Virgo itu ke kamu di 1 minggu ke depan itu adalah menuntut keadilan. Decision is made, dia yakin dengan yang mau dia lakukan atau yang mau dia ucapkan, karena itu diarahkan oleh universe untuk menegakkan keadilan. Itu katanya guys. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Ini dia informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Kalau ini major arcana lagi, maka semua Earth sign divine intervention di 7 hari ke depan ya. Capricorn. Oh bukan guys. Capricorn bersabar menunggu kamu katanya. Apa sih yang sedang kamu tahan-tahan guys? Apa sih yang sedang kamu tunda-tunda? Dia sedang menunggumu guys. Kayak ada miliknya yang kamu bawa pergi, hatinya mungkin cie. Kayak ada hasil yang menurut dia layak untuk dia terima, tapi itu saat ini tergantung dari pergerakanmu atau dari ucapanmu. Tapi ini orangnya sabar ya. Capricorn yang lagi kebaca saat ini orangnya sabar dan masih tetap berusaha. Tidak patah semangat. Apaan sih, penasaran deh. Emang kamu ngapain sih sama Capricorn ini? Kok dia mau-maunya gitu nunggu kamu? Capricorn itu nggak nunggu loh guys. Itu sama seperti Aquarius ya. Untuk di air sign nggak nunggu itu Capricorn. Tapi dia ini rela menunggu demi kamu katanya. Tentunya berharga ya. Yang ada padamu itu berharga, atau kamu yang berharga begitu, sehingga it's okay lah untuk spend more time for waiting begitu, supaya nanti ketika hasilnya tiba ini hal yang menyenangkan begitu guys. Karena Seven of Pentacles itu menunggu waktu panen tiba ya. Jadi kayak ada yang sudah diusahakan oleh Capricorn, dia sedang menunggu masa panen dan dia yakin panen itu akan datang. Oke, dan kamu pun merasa begitu, sudah tiba waktunya untuk kamu
membuka lumbung tempat menyimpan panennya si Capricorn yang selama ini kamu tahan-tahan. Cie. Oke guys, berakhir sudah untuk earth sign. Kita teruskan ke fire sign ya. Dimulai dari Aries dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Aries. Iya. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depannya guys. Halo Aries. It's yeah. High Priestess. Aries ini tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Dia tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Dia tahu kalau kamu beda di hati, beda di mulut, beda di pikiran. Dan dia sedang mengamat-amati kamu sambil tertawa-tawa. Tapi dia tidak tunjukkan kalau dia lagi tertawa sama kamu ya. The High Priestess ini guys, psychic ability-nya sangat tinggi ya, lebih ke arah dukun ya. Kalau kalian mah kenalnya pasti dukun ya. Jadi dia tuh kayak bisa mengetahui event yang tidak terpikirkan orang ya, intuisinya tajam sekali. Saat ini kamu pengen melihat keadaan dia tahu nggak ya mengenai yang aku sembunyikan ini, atau mengenai yang tidak aku sampaikan ke dia ini, atau mengenai yang aku kamuflasekan ke dia ini. Itu saat ini pertanyaan kamu. Dan jawabannya adalah yes. Aries tahu. Oke, dan Aries memang sengaja tidak menunjukkan atau tidak berbuat apapun, tapi dia tahu. Oke, itu aja katanya guys. Kita teruskan untuk fire sign yang kedua. Kalian yang lagi kepo sama Leo. Silakan fokuskan wajah Leo yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo, boleh intip sebentar? Terus Leo buka bajunya, jangan diintip, langsung aja. Apaan sih, nggak jelas Leo. Oke, ini dia guys, The Ace of Pentacles. Kamu kayak mau mengambil sesuatu dari Leo guys, dan dia tahu itu. Dia tidak mau kasih ke kamu. Kayak kamu itu kayak mau taking advantages istilahnya ya, atau opportunis ke dia. Oke. Kamu merasa kayak hampir-hampir bisa mendapatkan yang ingin kamu ambil dari si Leo ini, tapi Leo ini perlawanannya luar biasa guys. Kayak lagi rebutan sesuatu. Yang ini sampai mencekram, yang ini biasa aja. Gitu ya. Atau kayak Leo-nya itu bikin umpan dan kamu termakan umpan. Kayak itu yang aku rasakan. Dan kamu kayak kesenangan sekali. Oh my god, Leo memberikan sesuatu yang memang aku inginkan dari dulu gitu. Tapi ternyata tidak guys, itu hanya umpan saja. Dia tidak akan memberikan yang dia tunjukkan atau yang dia umpankan ke kamu. Once kamu pegang umpan tadi, bayangkan ada orang yang memancing guys. Kalau ikannya itu sudah makan umpannya, itu kan dia kan terkait ya ke yang apa itu nama kalau dipancing itu, kamu akan seperti itu ke si Leo ini, dan si Leo yang sedang memancing, dan kamu akan kemakan sama pancingannya katanya. Kamu akan berusaha untuk melepaskan dirimu guys supaya tidak tersangkut di kaitnya pancing tadi, tapi nggak bisa. Leo got you. Oke, kita akan segera teruskan ke fire sign yang berikutnya, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin ya guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui ya guys. Oke. Halo Segi.
The Sun guys, this is major arcana ya, artinya universe yang berikan kayak ada kebahagiaan di 1 minggu ke depan untuk Sagittarius. Dan aku juga lihat Sagittarius urgent message guys, silahkan dilihat di readingan urgent message yang aku upload kemarin. Itu memang kelihatan Sagittariusnya lagi happy banget 1 minggu ke depannya, kayak yang ditunggu datang atau hasil terlihat dari kerja kerasnya begitu. Ini kan semacam hamil ya. The Sun ini kayak akan melahirkan sesuatu begitu, dan sesuatu itu tentunya yang ditunggu-tunggu guys. The Sun ini matahari, gembira banget. Di lain sisi kamu gak suka. Kok gitu ya? Siapapun kamu yang lagi kepo sama Sagittarius ini, kamu gak suka Sagittariusnya gembira guys. Karena ini seperti two face. Dan ini datangnya begini, Sagittariusnya beneran gembira, tapi kok kamu terlihat seperti tidak gembira. The opposite, kebalikannya. Dan ini ada semacam apa ya guys, kayak ini kayak batang pohon tapi terlihat merah sekali. Ya, jadi kayak ada kemarahan atau ada emosi di sini melihat Sagittarius senang. Bahaya loh guys, kalau seandainya kamu udah susah lihat orang senang, itu bahaya banget loh. Masih mending kamu no emotion, mau lu senang, mau lu lagi kacau, lagi sedih, nggak masalah sama gue nggak ngaruh. Itu masih lebih mending daripada kamu susah kalau lihat orang senang. Seharusnya kamu ikut senang kalau dia senang, ya itulah idealnya begitu. Atau ya so-so gitu, no emotion at all. Ini kalau sampai kamu susah lihat dia senang, itu bahaya tuh. Kenapa bisa begitu guys? Oke, sudah berakhir untuk fire sign. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, ada air. Tadi si Sagittarius masih ngomong. Oke, ada air sign. Untuk kita ganti deck. Kita mulai dari Libra ya guys. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Izin Libra. Izin ketua. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui ya di 7 hari ke depan. Halo. Lip. Libra ini kayak pengen menyatakan perasaannya deh ke kamu guys ya. Karena tadi dia datangnya begini, dan aku tidak mengambil kartu reverse, kalian tahu itu guys. Jadi aku giniin, toh artinya sama guys. Karena setelah ini kan dia tidak menyatakan perasaan, ini jadi menyatakan perasaan. Aku gini kan jadi menyatakan perasaan guys. Karena King of Cups reverse itu perasaan yang tidak diekspresikan kemudian akan segera diekspresikan. Sama dengan King of Wands tegak guys. Oke, ini menyatakan perasaan. Jadi kayak ada yang mau dibilang, ada yang mau disampaikan, dan itu akan full of emotion. Ya bisa jadi I miss you so much begitu, atau kangen banget. Kenapa sih kita udah lama nggak chat-chatan gitu. Ada seorang Libra yang akan mengatakan itu ke kamu, atau ya lebih karena I miss you sih guys. Libra ini kayak kangen sama kamu yang sedang menonton video ini, dan itu besar ya guys, kangennya itu besar. Cups ini terlihat dipegang dekat ke dia, artinya tidak ditawarin. Jadi even dia ngobrol tentang kangen, tentang pengen mengulang masa lalu misalnya begitu, atau pengen lebih dekat sama kamu, tapi tidak akan ada yang dia tawarkan. Karena King of Cups itu pasif ya guys. Dia itu tidak akan beri kejelasan tentang karena kamu rindu sama aku jadi gimana. Nggak akan, dia nggak akan mau menjawab yang begitu-begitu. Oke? Tapi yang aku rasakan di sini kerinduan yang sangat besar, sangat mendalam, dari seorang Libra ya. Kita teruskan guys untuk Gemini. Silakan kalian fokuskan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Halo Bapak Ibu Gemini. Iya. Ini dia sedikit informasi tentang keadaan Gemini di 7 hari ke depan yang perlu kalian ketahui ya guys. Halo ya. Dia kecewa sama kamu, katanya dia nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti itu guys. Betapa teganya kamu.
The Three of Swords ini kecewa ya guys, tapi kecewanya itu lebih karena ke pengkhianatan. Kalau The Five of Cups kecewa, tapi kecewanya harapan tidak sesuai kenyataan. Ini pengkhianatan, merasa seperti ditipu. Kamu yang tipu ya? Kenapa sih kamu tipu-tipu Gemini guys? Mereka itu kan cute. Kenapa sih kamu tega banget menipu Gemini? Biarkan Gemini yang menipu kamu guys, biar dia kena karmanya. Bisa jadi begitu ya, because this reading is vice versa sometimes. Tapi yang jelas ada pengkhianatan di sini yang dirasakan oleh seorang Gemini, dan ini kesedihan ya guys, kesedihan, kemarahan, sakit hati, seperti ditusuk dari belakang, nggak menyangka begitu kalau kamu tega berbuat begitu ke dia. Kenapa sih kamu sampai berbuat begitu ke Gemini? Cie. Kalau menurut kamu, apakah Gemini tahu tentang kecurangan yang aku lakukan? Dia tahu guys, ya. Begitu dia cara melihat The Three of Swords. Untuk kepoers, apakah dia mencium bau pengkhianatan yang aku lakukan saat ini? Ya, dia mencium baunya, oke? Apakah dia, atau bagaimana perasaan dia atas apa yang telah aku lakukan dan aku rahasiakan darinya? Dia marah besar, dia sedih besar, oke? The Three of Swords ini tersakiti, terhianati guys. Kita akan segera teruskan untuk air sign. Yang terakhir ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin ya guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Ini Aquarius. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarian, halo Aquarius. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan Aquarius. Aquariusnya kayak merasa sedih deh guys, karena melewatkan sesuatu yang kamu tawarkan begitu. Mungkin kamu baru-baru ini kayak menawarkan bantuan atau kayak menawarkan perasaanmu, cie gitu. Dan kemudian Aquariusnya itu terkesan mengabaikan, cuek begitu ya, kayak bodo amat sih gitu. Dan itu kepikiran sama dia di 1 minggu ke depan guys, kayak seperti menyesal, kayak merasa ada kesempatan yang hilang, tapi diam, tidak berusaha untuk mengejar kesempatan itu lagi. Ya pasif banget orangnya, aku lihat di sini Aquarius yang sedang kita baca. Walaupun dia tahu dia menyesal, tapi dia tidak melakukan pergerakan guys untuk mengubah penyesalannya tersebut menjadi kebahagiaan misalnya, atau menjadi yang bisa membuat dia senang begitu. Kan idealnya sih orang kalau merasa ada missing opportunity kayak gitu ya, ada kesempatan yang lewat, aku harus kejar. Mumpung belum jauh lewatnya begitu, harusnya kan dia akan bergerak begitu. Tapi kan The Four of Cups tidak mau guys, dia akan selalu duduk ya. Walaupun ada penawaran yang di depan matanya, dia tuh kayak tidak mau melihat begitu. Jadi kamu itu semacam kesempatan bagi dia dan dia mengakui itu begitu. Tapi I don't know guys, apa motif mereka yang membuat mereka ini tidak mau bergerak ke kamu. Bisa jadi ada masa lalu yang masih belum clear, karena The Four of Cups ini juga melihat-lihat masa lalu sehingga kesempatan tidak diperhatikan, melihat-lihat yang sudah tidak ada dan yang ada diabaikan, kayak begitu ya guys pemahamannya. Tapi aku lihat Aquariusnya galau deh di 1 minggu ke depannya, antara karena kehilangan kesempatan dan kemudian antara kenapa aku tidak mampu untuk bergerak mengejar yang hilang tadi, yang entah mungkin masih bisa aku dapatkan begitu. Why I'm so passive begitu. Ya biarlah itu urusan dia ya, itu bukan urusan kamu. Walaupun kamu sekarang jadi kepikiran, apa aku perlu balik lagi tawarin lagi gitu, nggak usah, ngapain juga, karena toh dia akan tetap duduk guys. Dia tidak mau, dia tidak bisa menghargai dan melihat peluang. Ini akan menjadi pelajaran bagi dia ke depannya ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign guys. Kita mulai dari Cancerian dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Cancer, halo Cancerian, apa kabar saudara-saudara? The Lovers, jeng. Ini kartu Gemini ya guys. Cancerian ini kayak lagi dikejar-kejar seseorang deh, tapi Canceriannya itu kayak menghindar. Kayak ada yang lagi nyosorin Cancer, tapi Cancernya menghindar. Apa kamu yang nyosorin dia? Bisa jadi sih.
Kalau kamu ngerasa kebingungan kenapa sih si Cancer ini kayak seolah-olah bikin jarak, bikin jarak begitu, karena memang dia menghindar dari kamu guys. Kalau kamu tanya kenapa menghindar, menurut dia berbeda banget. Antara berbeda dari harapan dia mengenai kamu begitu, atau kalian berdua begitu berbeda. Ya, jadi menurut dia nggak ada gunanya kalau diterusin, nggak ada gunanya kalau didekat-dekatin begitu ya guys. Kayak nggak ada harapan begitu deh. Ya, jadi the lovers ini sebenarnya memang simbol perbedaan antara dua ya, maskulin dan feminin begitu. Tapi selama masih berada di dalam naungan, di bawah naungan angels wings, sayap angels itu, maka mereka berdua masih akan tetap bisa bersama even begitu berbeda. Tapi ini kayaknya sudah keluar si Cancernya dari sayap angels tersebut di 1 minggu ke depan. Dan kemudian kamu akan kayak, loh kok jadi begini? Ya itu di luar kemampuan kamu guys. Ya, di luar kemampuan kamu. Cancer itu kalau mau keluar ya keluar aja. Cancer itu kalau mau sign out ya sign out aja dari hidupmu. Kamu nggak bisa mengarahkan atau mengendalikan dia untuk stay with you forever, let's say like that. Ya, itu hak dia. Mungkin kamu Gemini yang sedang kebingungan dengan sikap si Cancer ini di 1 minggu ke depan ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara? Scorpio nggak bisa lupa sama kamu guys, kepikiran mulu sama kamu, katanya racunmu itu luar biasa, padahal mereka nggak sadar kalau mereka lah yang beracun. Libra, Gemini, Aquarius kayaknya ya yang paling kuat untuk mengkepoi seorang Scorpio saat ini. Tapi Scorpio ini terlihat membalikan badan dari kamu guys. Artinya even dia yang merasa attach atau melekat ke kamu, tapi dia tuh terlihat seolah-olah kayak nggak peduli lah, kayak nggak ada masalah dengan kamu lah, kayak merasa kamu itu nggak ada di dalam, menunjukkan kesan seolah-olah kamu itu there's no way on hell you are at my mind right now begitu ya. Kamu nggak ada di pikiran aku, kita bohong. Scorpio itu paling pintar menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya ya. Mereka tuh paling pintar berkamuflase guys, Scorpio. Jadi kalau saat ini yang kamu lihat seolah-olah kayak gimana ya kesannya nih, Scorpio kayak nggak pedulian banget sama gue gitu, sebenarnya that of sort attached to you ya. Sulit sekali untuk melupakanmu, keingatan terus sama kamu, kepikiran namamu terus setiap hari bangun tidur, ingat-ingat sama kamu nih Scorpio ya. Libra, Gemini, Aquarius kayaknya yang sedang mengkepoin Scorpio saat ini. Oke, kita teruskan guys. Untuk water sign yang terakhir ada Pisces. Silahkan untuk kalian yang sedang kepo sama Pisces, fokuskan wajahnya guys dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Pisces, terima kasih. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan ya. Halo. Ya. Pisces kayak sedang membanggakan sesuatu kepada kamu guys. Kayak pengen memamerkan sesuatu padamu. Yang mau dia pamerkan itu padahal baginya bukan sesuatu yang membanggakan. Gimana cara bilangnya? Oke, jadi menurut dia kamu akan menyukai yang mau dia pamerkan ini. Oke, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku lihat di sini yang paling banyak lagi kepoin Pisces, Taurus, Virgo atau Capricorn. Dan kemudian si Pisces ini kayak look at this one, Taurus, Virgo, Capricorn. Look at what I've got right now. Dan kemudian di dalam hatinya, oh my god, what the fuck? Apa yang sedang aku lakukan? Kenapa aku membanggakan ini sedangkan aku tidak suka dengan yang aku banggakan ini? Aku tidak suka dengan yang sedang aku pamerkan ini. Apa yang telah aku lakukan? This is the King of Pentacles ya guys.
Memiliki sesuatu tapi tidak suka dengan apa yang dia miliki, ya. Menurut dia, ini mungkin bisa bikin kamu kayak merasa em, merasa apa ya guys enaknya yang ngomongnya, merasa kagum ke dia, ya. Dia pengen tunjukin yang dia punya ini supaya kamu kayak merasa em, dia hebat, ya, merasa kalau dia itu segala-galanya gitu. Tapi yang dia pamerkan ke kamu itu tidak dia sukai, tidak bisa membuat dia bangga, tidak membuat dia merasa hebat. Ada urusan apa kamu sama Pisces ini guys? Aduh. Oke, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini ya guys. Ya, kepo berlama-lama itu nggak bagus, tapi itulah maksimal yang bisa aku sampaikan ke kamu dari satu kartu tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, oke? Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much all zodiac sign. Dadah guys.